Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pejuang PTN 2021. Selalu semangat, ceria, antusias ya. Baik, eh, dalam materi ikatan kimia, kita akan salah satu poin penting yang harus kita kuasai adalah menentukan pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB dalam satu molekul. Jadi kita harus bisa memastikan jumlah keduanya ketika kita ingin menguasai dengan baik materi ikatan kimia ini. Seperti itu. Dan salah satu langkah yang bisa dilakukan secara umum untuk mengetahui berapa jumlah PEI dan berapa jumlah PEB adalah dengan cara menggambar struktur Lewis. Nah, di sini Ibu menyajikan ada 6 langkah untuk menggambar struktur Lewis. Tidak semua sama untuk setiap senyawa ya. Mungkin ada yang menggunakan langkah 1, 2, 3, 4 atau mungkin ada yang 1, 2, 3, 5, 6 dan sebagainya. Yang jelas secara umum seperti ini. Kita lihat satu persatu ya. Langkah pertama adalah kita akan menghitung berapa jumlah elektron valensi dari semua atom atau ion seperti itu ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dengan pasti berapa elektron valensi unsur-unsur yang menyusun molekul tersebut. Dan elektron valensi itu sama dengan golongannya. Kemudian kita jumlah totalnya ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Setelahnya kita akan menggambarkan kerangka molekul yang masuk akal. Artinya kerangka molekul yang masuk akal itu siapa yang harus kita letakkan di tengah dan kemudian siapa yang kita atur di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana menata unsur-unsur tadi dalam molekulnya. Itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah tadi di langkah pertama kita sudah mengetahui berapa jumlah elektron atau pasangan elektron yang kita miliki. Jadi diingat selalu bahwa pasangan elektron itu artinya terdiri dari 2 elektron ya. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah pasangan elektron berarti jumlah elektron yang tersedia kita bagi 2. Nah, kemudian dari pasangan elektron, jumlah pasangan elektron yang tersedia tadi di bagian pertama itu kita distribusikan ya. Kita yang pertama adalah pendistribusiannya adalah masing-masing untuk setiap unsur yang terlibat kita beri satu pasang agar mereka saling terikat ya. Itu yang ketiga, langkah ketiga. Kemudian kita akan melihat lagi apakah kita masih punya elektron yang tersisa. Jika masih ada, kita gunakan elektron tadi untuk membuat atom yang letaknya di sekitar atom pusat atau yang terletak di pinggir atau yang dikenal sebagai atom terminal untuk mencapai oktet. Nah, oktet itu artinya 4 pasang ya. Jadi kita buat semua unsur-unsur yang terletak di pinggir menjadi 4 pasang. Kemudian kita lihat kembali, apakah kita masih punya pasangan elektron yang tersedia dari elektron yang kita miliki tadi di bagian pertama dan sudah kita pakai untuk langkah ketiga dan kita pakai di langkah keempat. Apakah masih ada yang tersisa? Jika masih ada yang tersisa, berarti kita bisa menambahkan sisa elektron tadi kepada atom pusat. Seperti itu ya, kepada atom pusat. Dan seandainya kita tidak memiliki elektron lagi yang tersisa, sementara atom pusatnya belum oktet, kita tarik pasangan elektron bebas ke atom pusat. Nah, itu pun bila memungkinkan ya. Karena biasanya ketika kita menarik pasangan elektron ke atom pusat, itu artinya membuat dia rangkap. Dan tidak semua unsur bisa membentuk rangkap. Rangkap itu secara umum hanya dimiliki oleh kelima unsur ini, CNOPS ya, Ibu mengatakannya CNOPS. Jadi ikatan yang bisa rangkap adalah C dengan N, C dengan O, N dengan O dengan P, O dengan S. Nah, mungkin seperti itu. Kita lihat contohnya ya, seperti ini contohnya. Di sini Ibu mencoba mengambil 2 contoh yakni PF3 dan HCM. Nah, yang pertama PF3 ya, PF3. Di sini kita lihat langkah pertama kita akan menghitung dulu berapa jumlah elektron yang kita miliki dari PF3. P itu golongan 5 sehingga kita tuliskan dia elektron valensinya 5. Kemudian F dia golongan 7 sehingga kita buat 3 kali 7 karena F-nya ada 3 ya. Jadi total elektron yang kita miliki dari 5 ditambah 3 kali 7 itu adalah 26 elektron. Atau dengan kata lain, kita memiliki 13 pasang elektron dari 26 dibagi 2.
Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kita membuat kerangka molekul yang masuk akal, ya. Yang pasti P kita letakkan di tengah karena secara umum biasanya jumlah unsur yang lebih sedikit itu yang di pusat atau yang di tengah. Berarti dalam hal ini P sebagai atom pusat, kemudian F di sini adalah merupakan atom terminal atau atom yang kita letakkan di pinggir. Nah, kemudian setelah kita membuat kerangka molekulnya, kita masuk ke langkah ketiga. Dari 13 pasang elektron yang kita miliki tadi, itu kita substitusikan atau kita distribusikan ke masing-masing ikatan. Sehingga P dan F saling terikat, ya. Berarti dari 13 pasang tadi, kita menggunakan 3 pasang untuk membuat 3 ikatan PF. Nah, berarti kita masih punya 10 pasang elektron lagi, dan 10 pasang itu kemudian kita masuk ke langkah keempat, kita buat yang terletak atom-atom atau atom terminal, dalam hal ini F, yang letaknya di pinggir untuk meraih oktet atau 4 pasang. Ya, jadi kita tambahkan contohnya di F yang ini 1, 2, 3 seperti itu. Di F yang ini 1, 2, 3. Sehingga setiap F-nya menjadi oktet atau 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini kita sudah menggunakan sampai di langkah keempat ini kita sudah menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasangan elektron kita. Berarti dari 13 pasang kita sudah menggunakan 12 pasang elektron kita, dan kita masih punya 1 pasang lagi. Nah, 1 pasang tadi kita kemudian pindahkan ke P ya, sehingga membuat P menjadi oktet. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Kemudian pada hasil akhirnya untuk menentukan PEI dan PEB kita bisa menghilangkan, kita tidak memerlukan yang di pinggir-pinggir ya. Jadi kita cukup fokus kepada yang atom pusat. Ada berapa elektron yang terikat pada atom pusat dan ada berapa elektron yang bebas pada atom pusat. Di sini kita melihat ada 3 pasang elektron ikatan seperti itu ya. Jadi yang pertama PF ini, kemudian PF ini, kemudian PF ini. Berarti ada 3 pasang ikatan, dan kemudian 1 pasangnya lagi PEB ya. Jadi PEB seperti ini, di mana ada 2 elektron atau sepasang yang hanya terikat pada P. Itu kita katakan dia bebas. Jadi kesimpulannya di dalam PF3 kita memiliki 3 PEI dan 1 PEB. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ke HCN ya. HCN contoh berikutnya. Yang pertama tadi kita akan menentukan dulu berapa jumlah elektron yang kita miliki. Nah, HCN, H itu golongan 1, berarti dia elektron valensinya 1, kemudian C itu golongan 4, elektron valensinya 4, kemudian M golongan 5, elektron valensinya 5. Masing-masing 1, sehingga total elektron adalah 1 tambah 4 tambah 5 sama dengan 10 elektron. Itu artinya kita punya 5 pasang ya. Jadi kita punya 5 pasang elektron yang kemudian nanti akan kita distribusikan kepada HCN. Nah, langkah kedua adalah kita akan membuat kerangka molekul yang masuk akal ya. Yang jelas biasanya ini kan masing-masing 1 ya, H-nya 1, C-nya 1, N1. Yang pertama, H itu harus diletakkan di pinggir ya. Jadi kalau kita membuat molekul dengan unsur yang lebih dari 1, itu H tidak pernah diposisikan sebagai atom pusat. H selalu kita letakkan di pinggir karena H juga hanya bisa membentuk satu ikatan atau kombinasi duplek atau 2 elektron seperti itu. Pertanyaannya, C atau M yang kita gunakan sebagai atom pusat. Nah, jika ada 2 unsur yang jumlahnya sama, kita pilih yang keelektronegatifannya lebih rendah, yang kita gunakan sebagai atom pusat. Berarti dalam hal ini C ya. Jadi C kita letakkan sebagai atom pusat karena C sama M itu lebih elektronegatif M. Berarti seperti ini kombinasinya HCN. Nah, kita sudah mendapatkan kerangka molekul yang masuk akal. Kemudian langkah berikutnya, dari 5 pasang elektron tadi, kita akan mensubstitusikan ke ikatan HCl. Seperti biasa, yang pertama kita membuat dulu mereka saling terikat ya. Jadi H dengan C, C dengan N. Berarti kita sudah menggunakan 2 pasang elektron kita ya. Berarti dari 5 pasang kita menggunakan 2 pasang seperti ini. Nah, itu artinya kita masih memiliki 3 pasang lagi. Dan 3 pasang tadi kita sampaikan digunakan untuk membuat yang di pinggir menjadi oktet.
H tidak perlu kita buat oktet karena tadi Ibu sampaikan H itu tidak bisa oktet, dia cukup memiliki sepasang elektron ikatan saja atau kombinasinya duplex. Nah, N di sini, jadi N tadi, jadi elektron yang tersisa tadi kita gunakan untuk mengoktetkan atom N atau membuat N menjadi 4 ikatan di sekitarnya, 4 pasang elektron di sekitarnya. Jadi 1, 2, 3 seperti itu. Nah, sampai langkah keempat kita sudah menggunakan semua elektron kita ya. Dari 5 pasang elektron kita sudah menggunakan semuanya. Sehingga kita tidak punya elektron lagi. Sementara kita perhatikan di sini C-nya belum oktet ya. C baru memiliki 2 pasang elektron. Nah, C dan M itu bisa membentuk rangkap ya, dia masuk dalam kategori Chernobyl tadi. Sehingga kita akan menarik pasangan elektron dari N ke C ya, ke antara C dengan N, kita tarik ke sini ya. Jadi satu dari sini kemudian dari sini. Jadi sehingga menghasilkan yang seperti nomor 6 ya. Jadi di nomor 6 ini kita sudah menarik 2 pasang elektron dari N tadi, kemudian kita buat masing-masing dimiliki oleh C dan N membentuk rangkap 3. Nah, dengan kombinasi seperti ini kita lihat C-nya sudah oktet, N-nya pun sudah oktet. Berarti inilah struktur Lewis dari HCN. Dan kemudian seperti biasa ketika kita yang menentukan PEI dan PEB, kita hanya fokus kepada pasangan elektron di sekitar atom pusat, dalam hal ini C. Jadi kita boleh mengabaikan N. Nah, kita perhatikan bahwa C di sini diikat oleh 2 pasang ikatan ya. Yang satu rangkap 3, yang satu tunggal. Rangkap 3 tetap kita hitung 1 PEI ya. Jadi di sini HCN dia memiliki 1, 2 PEI dan tidak ada PEB. Seperti itu. Jadi itu contoh 2 contoh yang Ibu kira-kira bisa mewakili ya dalam menggambarkan struktur Lewis. Kalau kalian mau berlatih lebih banyak silahkan nanti bisa tanya ke Ibu lebih detail lagi. Kemudian jadi Ibu ulang kembali. Jadi materi ikatan kimia salah satu apa namanya ya, yang harus kita kuasai banget adalah menentukan PEI dan PEB dalam suatu molekul. Tadi dengan langkah menggambar, tapi kabar baiknya tidak semuanya harus kita gambar ya, karena ada molekul-molekul tertentu yang PEB dan PEI-nya bisa kita tentukan melalui 4 langkah seperti ini tanpa dengan menggambar. Tapi ini pun terbatas ya, jadi dia hanya bisa kita gunakan untuk molekul yang tidak mungkin membentuk rangkap, berarti di dalamnya tidak ada ikatan CNOPS. Nah, kalau kita menemukan senyawa atau molekul dengan seperti itu, kita bisa menentukan PEI dan PEB-nya dengan menggunakan 4 langkah ini. Yang pertama adalah menentukan elektron valensi dari atom pusat. Nah, sini Ibu ambil contohnya SF4 ya. Ibu ambil contohnya SF4. Berarti di sini S sebagai atom pusat. Nah, di sini S elektron valensinya 6. Kenapa 6? Karena dia golongan 6. Seperti itu. Kemudian menentukan PEI atau jumlah atom yang diikat. Nah, kita melihat tadi SF4. Itu artinya dia mengikat 4F. Berarti PEI-nya sama dengan 4 atau sebanyak jumlah F yang diikat. Nah, elektron valensi S6, kemudian 4 elektron digunakan untuk berikatan dengan F. Jadi kita masih punya sisa elektron 6 dikurangi 4, 2 elektron. Nah, 2 elektron itu berarti bebas. Nah, itu kita bagi 2 untuk menentukan pasangannya. Berarti pasangan elektron bebas yang tersedia adalah 1 pasang. Sehingga kita sudah mendapatkan kombinasi PEI dan PEB dari SF4 adalah 41. Nah, seperti itu. Sama dengan contoh berikutnya SeF4. Jadi Se sebagai atom pusat, elektron valensinya 8 karena dia golongan 8. Kemudian dia mengikat 4F. Jadi PEI-nya ada 4. Dari 8 kita menggunakan 4. Sehingga masih tersisa 8 dikurangi 4 dibagi 2. Dan itu merupakan jumlah PEB-nya dan kita mendapatkan 2 pasang PEB. Sehingga pada akhirnya kita ketahui bahwa di dalam SF4 itu terdapat kombinasi 4 PEI dan 2 PEB. Baik, Ibu kira ini cukup ya. Jadi poinnya, Ibu berharap setelah kalian menyimak audio, gambar, dan penjelasan ini, kalian bisa menentukan PEI dan PEB dalam suatu senyawa atau dalam suatu molekul. Oke, baik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.